wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, yaitu kita akan berbincang tentang topik siapa mungkinnya di sini. Kami dari Kronik Psikologi, dan di sini saya sebagai moderator yaitu Khairin Syalami, dan di pinggir saya di sini ada dua narasumber juga. Saya Nuar Miswari. Saya Khairin Syalami, bisa dipanggil aja. Oke. Jadi di sini kan kita akan berbincang tentang self kan. Nah, kan self itu kayak tindakan gimana dia tuh melakukan dirinya sendiri gitu kan. Terus dengan tindakan menyakiti dengan barcode gitu kan. Terus ada juga yang kayak dia tuh mukulin diri ke dinding gitu kan. Nah, terus kan self itu sebenarnya agak baik kan. Cuman mungkin karena dia tuh kurangnya dukungan gitu ya, atau enggak kayak dia tuh kurangnya perhatian juga, terus mungkin kalau dia tuh butuh bantuan tuh gak ada yang nolong gitu kan. Nah terus menurut kalian nih, orang-orang yang selatan tuh harus gimana kan gitu biar tidak ada orang yang melakukan selatan lagi. Mungkin oke, jadi gimana sih orang-orang yang melakukan selatan tuh tidak banyak gitu yang melakukannya. Jadi ini pencegahan. Iya, pencegahan sih. Kalau pencegahan menurut saya sendiri itu baca dulu deh. Coba yang salah. Apa tadi? Ini pencegahan biar orang-orang tuh gak banyak yang ngelakuin self harm lagi. Gimana kalau pencegahannya itu mungkin dari individu itu sendiri sih, lebih ke menjaga dirinya sendiri. Mungkin jangan ikut tren lah. Oh gitu tren. Iya sih kan banyak ikut tren kan. Jangan ikut tren lah. Apalagi anak-anak sekarang tuh pada FOMO. Ya, terus dari masalah gadget ya sebenarnya. Kurangi pantauan dari orang tua juga kan. Ya, sama kan kebanyakan sekarang tuh kita tuh bukanya TikTok 24 jam ya, yang biasa anak generasi Z gitu ya. Sama sekarang TikTok juga kan udah dibuka sama anak-anak kecil, jadi kemungkinan besar anak-anak kecil itu melihat yang belum seharusnya ditonton dia, itu jadi kayak wah gimana nih rasanya ya sih, kayak kartun yang Skibidi kayak yang kepala motor kloset ya. Itu kan sebenarnya kayak tindakan rasanya. Iya. Terus tanpa disadari tuh kayak orang-orang tuh merasa barcode tuh keren ya, padahal tuh gak keren ya guys, kita gak keren ya. Karena itu tuh malah bikin keterlambatan dalam hal pemikiran juga kan. Katanya ngaruh banget ke saraf otak kan. Kalau kita ngelakuin barcode secara terus-menerus kan. Apalagi kalau sampai kena berat itu dan itu udah kayak kecanduan sih. Kecanduan itu kan nggak hanya narkoba, nggak hanya rokok, nggak hanya porno, begitu, nggak hanya itu. Jadi ini bisa ya. Ya kan tadi kan kayak dari sosial media mungkin ngomong gitu. Terus apa gitu kan, pokoknya tuh ada anak-anak yang kayak dia tuh ngumpulin badannya sendiri kan. Oh iya, semangat itu namanya sendiri. Itu lakukan itu mungkin terlalu stres ya. Terlalu pikiran, jadi nggak lagi ada daripada dunia. Ada juga yang mungkin dia lagi emosi, dia nggak tahu meluapinnya kemana, jadi kayaknya aku meluapinnya Dengan melukai dia. iya, entah itu dia gesek-gesek pisau di tangan, entah itu dia nonjok-nonjok tembok, entah itu dia merusak barang. Karena kan mungkin anak itu satu dia nggak punya teman, yang
kedua dia nggak punya tempat buat ngobrol, cerita di iya. Sebenarnya cerita itu nggak harus deep talk juga sih, lebih ke kita tuh cerita aja kayak cerita biasa, itu udah bikin isi hati kita tuh keluar. Tapi Lebih ringan 20%. Iya. Tapi gimana kalau misalnya orang itu kan kayak dia tuh niatin buat ngomong tuh sama orang itu, cuman orang itu tuh gak bisa menutup apa ya, jadi kayak gak mau disebarin gitu cerita itu gimana? Itu Kalau gimana? menurut saya sendiri itu dengan chat nomor. Iya. Kalau misalnya orang tuanya tidak dipercaya, mungkin kayak kurang berkeluar atau kayak sibuk kerja kayak Cari seseorang yang benar-benar dipercaya untuk menjaga rahasia tersebut. Kalau emang mungkin Mungkin anak kayak- tersebut nggak percaya sama ini nggak percaya, dia nggak bisa percaya sama orang. Mungkin faktornya pertama dia pernah di apa itu namanya, di ceritanya disebarin, atau enggak ceritanya tuh diceritain lagi ke orang tapi dengan versi yang baru. oh Versi tadi yang kamu berbeda. tekan Iya, Lebih itu kan lebay. banyak kan, ya, itu kan banyak kan. Nah mungkin dari sana si anak itu jadinya kayak "Aku nggak bisa percaya lagi deh sama orang." Kalau kayak gitu mending dia cerita ke dirinya sendiri dulu, kayak entah dia nulis di HP-nya dia ceritain, entah dia nulis di bukunya dia ceritain lagi gimana, entah dia biasanya tuh nggak semua orang sih, biasanya ada yang punya apa sih kayak perekam suara, dia tuh cerita di sana sendiri. oh yang kayak perekam suara yang HP atau kayak bikin apa tuh namanya note gitu ya? Ya, Note atau kayak kalau saya aku sendiri ya kadang juga kayak apa ya, ceritain ke diri sendiri lagi, ke diri sendiri nanti lagi. Iya. nanti udah kita omongin gitu, kita dengerin, udah jadi kayak lebih ke privasi kita tuh terjaga, kita nggak seuzon lagi sama orang, sama itu jadi Lebih aman. Ya kita yang penting tuh bisa ngeluapin aja ya. karena kan emosi orang Ya, itu beda-beda, iya. cara dia mengekspresikan emosinya juga beda-beda. Makanya itu ada yang self harm, dia ngeluapin emosinya ke sana, mungkin ada juga yang dia ngeluapin emosinya tidur. Oh dong iya. Itu ya saya sendiri ya. Ada yang ngeluapin emosinya mungkin main, nyanyi, Iya, healing gitu kan. iya, entah dia belajar healingnya. Nah, jadi mungkin aku kayak punya pertanyaan gitu kan. Mungkin kan kalau misalnya dari segi wanita kadang, kan saya kan sebagai wanita gitu kan. Suka ada tuh yang kayak self harm itu kayak mungkin dia tuh mengubah penampilannya atau enggak kayak memotong rambutnya gitu kan. Jadi setiap dia stres tuh pasti potong rambut gitu. Soalnya kan saya sendiri pun pernah mengalami gitu kan. Nah terus kalau misalnya dari segi lelaki ini biasanya ngapain apa gitu? Iya. Lebih ke hobi sih. Hobinya rata-rata cowok itu kan suka bermain game. Oh iya, Bisa meluangkan hobi itu aja sih. Betul sih itu. Kebanyakan cowok yang saya temui juga kalau dia emosi pasti larinya ke games. Entah itu dia main game di handphone, entah itu dia main game pusat. Jadi kayak mungkin rata-rata ya yang kayak punya pacar gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya ada nih ya yang kayak apa punya pacar terus dia tuh kayak tiba-tiba pengen main game tuh. Itu sebenarnya tuh dia tuh kayak lebih gak mau ngeluapin emosinya ke pacarnya atau gimana? Ya kok kayak pernah dengar gitu dari temen-temennya Aku kurang tahu. kurang tahu gitu. Soalnya belum pernah pacaran. Kalau nggak misalnya temen cowok kamu gitu Enggak pernah cerita. kalau misalnya kayak Tapi mereka kadang juga minum-minum. Lebih itu ke meluangkan salah satunya itu minum. Bodoh. kayak oh iya kayak yang minum-minum rokok gitu ya. Ya. Maburan. Mabora.
Jadi cowok-cowok yang merokok tuh bisa termasuk selfam gitu ya? Mungkin karena dia kalau emosinya ya seperti ayah saya, kalau emosi dia biasanya kan dia kalau emosi tuh meluap-luap gitu. Iya. Nah, dia sekarang ngeluapin emosinya dengan cara ngerokok. Jadi kalau aku pernah tuh bilang, bisa ayah bisa nggak sih berhenti ngerokok gitu, atau nggak kurangin aja deh ngerokoknya. Jawabannya tuh kayak Nggak bisa gitu. enggak, aku nggak mau jadi gemuk. Itu kenapa? Karena biasanya cowok-cowok yang nggak ngerokok itu kan agak berisi badannya. Oh iya. Nah, ayah saya tuh tipe orang yang tidak suka badannya berisi. Iya betul. Makanya kita sekeluarga kurus-kurus semua. Saya dan keluarga saya pada berisi semua ya. Tapi iya sih, tapi emang iya sih kalau dari keluarga saya sendiri ya, dari mungkin dari ayah, terus dari kakakku yang cowok juga kan udah pada bapak, jadi mereka emang berisi begitu. Dia tidak suka berisi badannya. Mungkin kan waktu itu kan yang aku tahu kan kayak dia tuh punya kandungan narkotika kan, yang dimana itu tuh bisa nenangin juga nggak pikiran. Jadi kadang kan aku suka mendengar kata itu suka ada kayak bapak tuh ngerokok, dia tuh kayak apa di depan rumah atau di belakang rumah tuh udah menyanyi gitu. Iya betul. Iya benar banget. Itu kadang saat dia duduk begini doang, Iya. bisa habis empat apa itu batang ya? Empat batang rokok. Bisa habis segitu kalau dia emosinya emang benar-benar emosi. Jadi ningkat gitu. Iya. Wah, kayak kecanduan sekali ya. Kan jadi itu tadi tentang pembahasan rokok kan dari sebelumnya. Kan tadi itu kalian udah dijelasin tuh solusinya mungkin apa aja kan, kayak solusi hal yang positif gitu, yang lebih positif tuh apa gitu biar tidak terjadinya selfam. Kalau menurut saya pernah kepada pemerintah itu terapkan pengecekan pada siswa SD, SMP, juga SMP. Pengecekan anak itu pernah melakukan self harm dari diri sendiri. Iya. Jadi kayak pengecekan rutinnya tuh kalau anak itu kayak gimana? Seperti pengecekan pada lengan, pada tangan yang sering disakiti Mungkin saat melakukan self harm. kayak pengecekan tuh kayak mungkin kayak ditunjukkan gitu. Ditunjukkan begini. Atau mungkin ada nggak sih kayak pemikiran pemerintah tuh buat ngadain acara gitu, ada acara yang memang kayak semacam seminar gitu sih buat anak-anak gitu. Tapi dengan cara mungkin kalau SD kan dengan cara bermain gitu kan, dan kita tidak bertindak agak apa gitu sih. Itu mungkin dari luar ada pemikiran gitu sih. Sebenarnya bukan ke pemerintah aja sih, ke mahasiswa juga bisa dengan melakukan pergi ke sekolah-sekolah untuk memberikan arahan tentang self harm ini, Iya. memberi materi, terus tuh memberi bermain, apalagi mahasiswa psikologi. Iya, kita Seperti sebagai kita, mahasiswa ya. psikologi gitu kan. Lalu kan selatan tuh apa ya, tindakan yang berbahaya gitu kan. Mungkin ada nggak sih mereka tuh ngelakuin misalkan dengan cara yang positif. Tapi sebenarnya itu tuh dampaknya tetap kayak berbahaya gitu. Itu kurang tahu sih. Kalau mungkin benar. Jadi kayak contohnya tuh dia tuh suka belajar gitu kan. Tapi dia tuh belajar tuh sampai malam, sampai begadang sampai pagi gitu dia tuh. Nah itu gimana dampaknya? Itu pengalaman sendiri ya. Oh, Kalau kita lagi emosi itu biasanya diam di kamar, iya.
entah itu belajar materi, entah itu baca buku novel, entah itu baca apa, itu biasanya sampai lupa waktu. Ya tiba-tiba udah tengah malam ya, tiba-tiba kok udah jam segini ya gitu. Karena sesering itu gitu. Iya, tapi kita juga sampai lupa makan, nggak berasa, lamanya tuh nggak berasa. Jadi kalau nggak diingatkan itu nggak akan makan. Iya, nggak akan makan. Tapi kan kayak aku tuh pernah kayak ngedenger tuh kayak anak itu sampai apa ya muncul tuh di kamar. Iya. Dia tuh lupa makan tuh sampai dia ada yang menyebabkan meninggal. Itu mungkin orang tua tuh kurang mungkin. Iya, itu juga orang tuanya tuh harus kayak mungkin ada jamnya, kayak kalau di rumah itu jam segini tuh kita harus makan, jam segini kita tidur, jam segini kita belajar. Nah kalau kayak aku suka lupa waktu kalau belajar itu diingetin. Kan aku sering juga tuh kunci pintu kamar. Nah kalau nggak diketok, ditelepon. Mau ditelepon. Tapi itu teleponnya nyala gitu kan. Iya, disuruh udah selesai, kalau enggak dibuka pintunya gitu. Itu tuh orang tua juga harus tahu. Kalau ya kalau kayak kamu bilang tadi tuh mungkin orang sekitarnya lebih ke nggak peduli, makanya Jadi itu mungkin penyebab dari terjadinya self-harm juga kan. Mungkin itu bukan kayak apa ya, mungkin ya kalau misalnya benar-benar kena self-harm tuh bukan alay mungkin ya guys ya. Bukan. Kecuali yang emang kayak ya kalau misalnya ngikut-ngikut doang ya kalau alay. pernah mungkin yang kayak self-harm itu kayak dia bangga banget ya. Iya, ini kok aku Saya kena bakat. Saya kena bakat. Malah kan yang orang yang kena self-harm tuh malah dia tuh malah hebat. ya terus ada yang itu loh, dulu pas kita SD, nggak tahu deh di SMA kamu tren nggak ya, Yang apa? Handy Plus itu loh, Handy Plus ditaruh di sini biar kelihatan Oh, kalau luka. masa. Iya, Sekolah aku nggak Itu ada. tapi Alhamdulillah sekolah nggak ada. nggak ada. Kalau sekolah nggak ada paling cuman apa ya? Aku pernah dengar aja dari sekolah gitu. Pas ternyata kan masalah banyak kan. Terus kayak dia tuh mungkin haus perhatian Iya. haus perhatian, jadi pas dibuka tuh gila gitu. Terus diganya dia sendiri. Padahal kan kalau barcode tuh masa mau bisa aja. ya betul. Iya. Sama suka apa itu Handy Plus atau Hansa Plus itu ditaruh di muka kayak Di itu guys. buat apa loh? Biasanya di itu. Ini buat apa? Buat mempercantik diri kan? Tidak. Jadi aneh bukan? Dikira harus dicetak kucing. Kan mau cium kucing kena cakap. Kamu kenapa? Mencetak kucing gitu ya. Jadi begitu guys. Gitu. Oke, jadi mungkin kita tutup aja ya. Dari yang saya dapat ya, dari dua narasumber di pinggir ini ya, ada dua orang yang sangat cakep dan itu yang sangat cantik gitu kan. Saya sangat lucu. Jadi dari itu kita bahas tentang self-harm juga kan. Terus mereka tuh banyak juga kan kayak bagaimana tuh solusinya. Solusinya tuh dengan cara hobi-hobi yang positif aja, tapi kayak jangan terlalu berlebihan juga gitu. Kita juga harus tetap ingat makan, terus kita juga harus ingat apa ya, dengan sekitar juga gitu kan ya. Beribadah juga jangan lupa. Ya betul, beribadah kepada Allah SWT. Ya, Tuhan lah ya. Jadi mungkin kayak bisa juga ya, kalau saya kan menambahkan gitu kan, kita juga bisa kan curhat juga ke Allah kalau misalnya di hari. Iya, gitu mungkin kayak ngedengerin musik galau tuh mungkin bisa ya. Tapi musik galau itu jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering juga sih. Itu bisa itu Ya, ya, bisa bertambah tiba-tiba nyambung kan, dia nggak lagi sedih dengerin lagu sedih jadi kayak kenapa aku jadi sedih ya. Iya, itu mungkin dianya pengen sedih aja. Iya. Jadi ya mungkin cukup sekian dari podcast kita, kalian sendiri.
dan mengundur diri juga dari Muar dan juga Eca. Ikutin dari podcast kita dan ambil positifnya dan buang negatifnya. Bye bye. Ya.